Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Bangun tidur. Di antara kita ada yang tetap sehat. Tapi bukan tidak mungkin ada yang sakit. Meskipun demikian, kita masih mengecap kasih penyertaan Tuhan di pagi ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi bahan refleksi Yakobus 1 ayat 23-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak mau melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudaraku, tatkala seseorang mendapat mandat atau tugas tertentu, semestinya ia mengerjakan sebaik-baiknya. Sayang, tidak semua orang mewujudkan hal semestinya itu. Seseorang yang mendapat tugas belum tentu ia melaksanakan tanggung jawabnya. Perasaan tanggung jawab lahir dari orang yang berkarakter kuat. Kepanitiaan kegiatan di berbagai lembaga atau instansi, biasanya anggota panitianya banyak. Saya pernah terima undangan acara Natal. Jumlah panitianya 117 orang. Luar biasa. Dan ketika saya melihat kegiatannya, hati kecil berbisik, betulkah anggota panitia yang jumlahnya ratusan itu semua bekerja? Saudaraku, ketika kita mau dan berminat mendengar firman Tuhan, tentu itu hal baik, tindakan terpuji. Hati kita, pikiran kita, emosi kita disirami firman Tuhan, maka akan berdampak pada pembawaan diri kita. Kita meneruskannya menjadi perbuatan nyata. Dan dari sana, memori kita akan merekamnya. Bila kita menjadikannya satu rangkaian antara mendengar dan melaksanakan, disinilah terletak tanggung jawab kita. Kita tidak cuma mendengar. Jika cuma mendengar tanpa perbuatan, firman itu cepat terlupakan. Tak heran dalam bagian Yakobus pasal 2 ayat 17 menyatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jelas, sama juga dengan firman. Maksudnya, mendengar dan berbuat harus satu ayunan langkah, satu tarikan nafas yang sama. Saudaraku, dalam pengalaman orang yang bertanggung jawab, itu sangat dibutuhkan oleh kita. Bahkan, sosok seperti itu kerap menjadi alat di tangan Tuhan yang menyelesaikan situasi bermasalah. Orang yang melaksanakan firman Tuhan memberi arti dalam sebuah situasi. Suatu kali saya memimpin sebuah ibadah perayaan.
Penghadir memenuhi ruang gereja. Majelis semua sudah siap. Saya lihat di kursi organ duduk seorang anak. Saya pikir anak salah seorang anggota majelis jemaat yang sedang bermain-main di depan organ. Lalu saya tanya anggota majelis tentang itu. Dijawab bahwa anak itu pemain organnya. Dan ini buat pertama kali anak itu mengiringi ibadah yang bersifat perayaan dengan jumlah hadirin memadati gedung gereja. Dalam hati saya, apa bisa anak itu bermain dengan baik? Apakah nanti tidak grogi? Saya tanya lagi anggota majelis itu. Apakah pemain organ lain tidak ada? Jawabnya, pemain yang biasanya ada masalah dan sudah beberapa bulan tidak aktif. Saudaraku, begitu mulai ibadah, wah, indah sekali permainan organ anak kecil itu. Dia betul-betul menguasai mentalnya dan bermain organ dengan teknik yang baik. Ia bermain lincah, tenang, tidak nervous sama sekali. Kemudian saya tahu anak itu anak yang baru belajar 3 bulan secara serius. Dia muncul karena dia dimotivasi orang tuanya. Karena pemain organ lain tidak mau bermain. Dan anak itu berumur 9 tahun. Saudaraku, ini contoh orang yang memperlihatkan rasa tanggung jawab. Tuhan kemudian memakainya. Dipakai untuk mengatasi kesulitan. Anak itu pasti mendengar bagaimana orang percaya harus taat dan setia pada Tuhan. Dengan menjadi pemain organ pengganti, ia tidak cuma mendengar, namun melaksanakan firman itu. Sehingga rasa tanggung jawabnya dipakai Tuhan menyelesaikan masalah saudaraku. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita kerap mendengar firman Tuhan tentang panggilan bekerja untuknya? Lalu kini gereja sedang membutuhkan sikap tanggung jawab kita. Kita bisa memilih tidak mau berkontribusi apa-apa. Biarkan orang lain saja. Toh, nanti ada yang lain akan mengisinya. Kita sendiri menghindar. Atau kita terpanggil, kita tunaikan tanggung jawab kita, sehingga gereja merasakan indahnya sikap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada beraneka ragam kehidupan yang kami hadapi. Tatkala realitas itu memperhadapkan kami dengan kesulitan, anugerahkan kami karakter kuat sebagai orang yang mau bertanggung jawab. Sehingga dengan sikap itu kami dipakai Engkau untuk memberi sumbangsi dan mengatasi masalah. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku.
Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.